Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina ittaba'uhu wa nasaruhu liizharil Islam ala sairil adyan. Saudara pengurusi, saudara-saudara pimpinan, hadirin hadirat, semoga sekaliannya sejahtera dalam limpahan kurnia rahmat dan berkat ilahi. Alhamdulillah kita dapat meneruskan pengajian ini ke siri 27. Banyak juga 27 siri itu. Kali ini saya akan bawakan satu tema tentang kebebasan bersuara. Sebagai da'i, tentulah persoalan kebebasan bersuara ini merupakan persoalan yang sangat dekat dengan kita. Selain itu memang ia juga satu persoalan yang sedang hangat dibincangkan di tengah masyarakat. Kita coba melihatnya dari perspektif agama. Di mana letaknya kebebasan bersuara menurut perspektif Islam? Kita lihat kebebasan bersuara itu sangat terkait dengan fungsi dan status manusia sebagai khalifah Allah. Karena sebagai khalifah Allah, manusia dikurniakan ilmu, bahasa, akal, kemahuan, kebebasan, dan petunjuk. Itulah kurnia yang menjadikan manusia layak menjadi khalifah. Oleh karena itu, segala kurnia kekhalifahan itu perlu dipupuk dan dikembangkan. Dan untuk ia berkembang diperlukan ruang yang secukupnya untuk berpikir dan seterusnya bersuara. Tanpa kebebasan berpikir dan bersuara, fungsi dan amanah kekhalifahan akan kehilangan arti. Apa artinya di khalifah kalau tidak boleh berpikir dan tak dibenarkan bersuara? Apa gunanya diberi akal kemudian dilarang berpikir bebas dan dilarang menyuarakan pemikirannya? Sebagai khalifah, kita dipertanggungjawabkan dengan tugas membangun alam, membangun manusia. Dan tentulah untuk itu kita perlu berpikir dan perlu menyebarkan pemikiran, menyuarakan pemikiran. Tuhan berikan kita ilmu, dan ilmu harus disebarkan dengan suara tentunya. Ilmulah yang menjadikan kita ini khalifah, melayakkan kita jadi khalifah. Wa 'allama Adamal asma. Kita juga diberikan bahasa. Khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Al-bayan artinya kemampuan berkomunikasi, kemampuan mengekspresikan pemikiran dan perasaan dan sebagainya. Itu arti al-bayan dalam surah Ar-Rahman itu. Jadi kalau mengikut Al-Quran, bahasa itu nikmat anugerah Tuhan. Tapi yang namanya bahasa, ia dinamakan bahasa kalau dia berbunyi. Kalau tak berbunyi, dia bukan bahasa.
Bukan. Bila dikatakan bahwa bahasa itu harus berbunyi, artinya disuarakan. Tapi kalau dilarang bersuara, kan tidak ada bahasa. Dengan itu kita menafikan dan menolak satu anugerah Tuhan, suatu alat penting kekhalifahan. Anda boleh semak definisi bahasa, baik dari sumber-sumber barat seperti Block and Trager atau Bloomfield yang menganggap suara itu sebagai vocal symbol, simbol-simbol suara. Atau dalam konteks kita barangkali lebih otoritatif, kita merujuk ahli bahasa Muslim yang jauh lebih awal dari nama-nama yang tadi saya sebut, yaitu Ibnu Jinni. Ibnu Jinni seorang linguis Muslim abad ke-11. Kalau tidak salah dia meninggal tahun 1001. Maknanya 1000 tahun yang lalu. Sekarang 2001. Dia mati 1001. Ibnu Jinni. Tak payah terjemahlah Ibnu Jinni itu. Entah apa-apa terjemahannya nanti. Jangan-jangan anak jin. Nama orang tak payah terjemahlah. Seperti dulu ketika saya belajar linguistik, kebetulan guru saya itu Raja Muhtarudin. Ya. Ketika menerangkan teori bahasa Bloomfield, dia menyebut, maka berkatalah padang mengembang. Kita pun nak tulis apa ni? Ya, nak tulis nota ni, berkata padang mengembang. Dia kata padang mengembang tu terjemahan nama orang tu Bloomfield. Nama orang jangan terjemahlah. Ibnu Jinni mendahului linguis lain mentakrifkan bahasa sebagai aswatun yu'abbiru biha kullu qaumin an aghrabihim. Yang namanya bahasa adalah aswat, suara. Yu'abbiru biha kullu qaumin. Alat suara yang digunakan untuk sesuatu kaum menyatakan maksud-maksudnya. Jadi yang namanya bahasa adalah takbir, yang namanya bahasa adalah expression, pernyataan, penyuaraan. Kalau tidak ada kebebasan bersuara, artinya tidak adalah kebebasan berbahasa. Buat apa boleh bercakap kalau tak boleh bersuara? Demikianlah sebagai pendahuluan untuk menegaskan bahawa bersuara dan kebebasan bersuara adalah sangat terkait dengan konsep, fungsi, dan status kekhalifahan. Tetapi seringkali terjadi dalam sejarah apabila orang tidak mau bersuara, orang tidak bersuara, orang takut bersuara. Itu kenyataan kan? Sekarang pun berlaku keadaan begitu. Sindrom bisu berleluasa. Nah, ngapa tak cakap? Nantilah bensin dulu. Apa artinya itu? Artinya ada sesuatu yang menghalang dia dari bersuara. Ada sindrom bisu, termasuk di kalangan intelektual, di kalangan ilmuwan. Karena itulah maka untuk mewujudkan kebebasan bersuara diperlukan jaminan-jaminan dari ketakutan-ketakutan. Manusia harus dibebaskan dari ketakutan, baru akan wujud
kebebasan bersuara. Selagi manusia terbelenggu dalam ketakutan, selama itulah kebebasan suara tidak akan ada. Orang tak bercakap karena tak berani, orang tak bersuara karena takut. Takut kan? Nah, ngaku aja lah. Untuk memungkinkan manusia berpikir dan bersuara, ia memerlukan suasana yang bebas dari ancaman dan bahaya. Karena itu masalah ini diselesaikan siang-siang dalam Islam menerusi akidah, untuk menimbulkan keberanian, untuk membebaskan manusia dari ketakutan yang mengongkongnya dari bebas bersuara. Masalah ini diselesaikan di tahap yang paling awal, yaitu menerusi akidah. Manusia takut apa? Lalu dia tidak bersuara. Manusia takut tidak makan. Maknanya kehilangan sumber syuru. Kan itu ketakutan orang ramai. Itu kan fakta. Orang tidak berani bersuara karena takut kehilangan sumber pendapatan, sumber syurunya. Manusia takut bersuara ataupun tidak berani bersuara karena punya ketakutan lain. Nanti hilang jawatan, hilang peluang, dan macam-macam lagi, yang semuanya itu dinamakan ketakutan. Jadi takut lapar dan takut bahaya-bahaya yang lain. Karena itu Tuhan sendiri yang menjanjikan jaminan rezeki dan keselamatan. Tuhan sendiri tampil di situ untuk memberikan jaminan tentang rezeki, tentang makan, itu urusan Tuhan. Dan bahaya-bahaya yang kemungkinan kamu akan hadapi juga akan diatur oleh Tuhan. Jadi Tuhan menjanjikan jaminan rezeki dan jaminan keselamatan. Dengan demikian manusia dapat berpikir dan bersuara dengan bebas tanpa dihantui risiko kelaparan dan bahaya-bahaya lain yang menakutkan. Itu sebenarnya message dari ayat 3 hingga 4 dalam surah Quraisy. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyabudu rabb hadzal baiti alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Mereka hendaklah menyembah Tuhan pemilik rumah ini, pemilik Ka'bah ini, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Memang konteks asal ayat ini berhubung dengan kaum Quraisy. Namanya pun surah Quraisy. Ya. Quraisy diperingatkan tentang Tuhan, kemahakuasaan Tuhan yang memberikan mereka makanan, walhal mereka berada di daerah gersang yang kalau mengikut logiknya mereka itu mesti lapar. Bukankah Mekah itu satu daerah ghairi zi zar'in, satu daerah gersang yang tidak ada tumbuhan?
Kalau mengikut logik geografinya, memang mereka tak makan. Nah, makan apa? Saya dengar sampai sekarang kambing Mekah tuh makan plastik. Tapi dagingnya sedap juga. Tuhanlah yang menjaga keamanan mereka, yang menjamin keselamatan mereka. Yang kalau mengikut logik situasi ketika itu mereka tidak mungkin aman, karena budaya rompak samun mengganas, baik di Jazirah Arab itu sendiri maupun negara-negara di kelilingnya. Memang tidak ada undang-undang yang dapat mendisiplinkan manusia ketika itu. Siapa kuat dia dapat. Tapi Tuhan yang maha berkuasa mewujudkan keselamatan untuk Quraisy di tengah-tengah situasi yang serba tegang dengan kekerasan dan keganasan. Memang message mengikut konteks asalnya untuk Quraisy, dan memang Quraisy percaya bahwa Ka'bah itu punya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma mereka menyembah yang lain, menyembah berhala-berhala. Karena itu apabila Abrahah dengan tentara bergajahnya nak menyerang Mekah, Abdul Muttalib yang menjadi ketua orang Mekah ketika itu tidak dapat berbuat apa-apa untuk mempertahankan Ka'bah. Yang nak diserang itu, yang nak dihancurkan itu, dia lebih sibuk dengan kambingnya. Ketika nak diancam Ka'bah akan diruntuhkan, dia kalang kabut menyelamatkan kambingnya. Ana Rabbul Ibil, menyelamatkan kambingnya, menyelamatkan untanya. Tak sibuk, kamu tak sibuk, Ka'bah nak kena runtuh. Dia kata itu ada tuannya, tuannya lah yang akan mempertahankannya. Akhirnya Quraisy percaya bahwa Ka'bah itu punya pemilik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang akan menyelamatkan. Karena itulah maka ayat ini menggunakan ungkapan falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah Ka'bah ini. Tuhan itulah yang memberi kamu makan, menjamin kamu dari kelaparan, dan menjamin kamu dengan keselamatan. Message khususnya buat mereka, tapi message umumnya adalah buat semua orang, bahwa ketakutan tidak makan itu tidak wajar dan tidak seharusnya ada pada orang mukmin, pada orang Islam yang beriman dengan Allah, Tuhan yang maha penganugerah, yang menjamin rezeki. Kepada orang bukan Quraisy, message ini tetap relevan, dan ini dijelaskan dalam hadis kursi yang menjelaskan juga tentang persoalan rezeki dari Tuhan. Oleh karena itu jangan soal
kebimbangan tak makan itu sampai menghalang kamu dari melakukan kewajiban, termasuk kewajiban bersuara. Kadang-kadang bersuara adalah satu kewajiban, bukan cuma satu hak. Tajuk perbicaraan kita malam ini hak kebebasan bersuara, tapi sebenarnya dalam konteks tertentu bersuara bukan lagi bukan cuma sebagai hak, tapi satu kewajiban. Tapi kadang-kadang kewajiban tak tertunai karena takut, dan antara yang paling ditakuti oleh manusia adalah takut tak makan. Karena itulah ini dijelaskan dalam sebuah hadis qudsi yang menyebut, ya ibna Adam, Anda tak boleh lari lagi di sini. Tadi boleh lari, ini Quraisy, kami bukan Quraisy. Kalau Quraisy pun Quraisy bukan Arab, Quraisy Bugis itu namanya. Orang Quraisy ini. Tapi di sini Anda tak boleh lari karena disebut di sini ibna Adam, hei anak Adam. Kita semua anak cucu Adam. Ya ibna Adam la takhafanna min dhi sultanin ma dama sultani baqiyan wa sultani la yanfadu abadan. Ya ibna Adam la takhsha min dhiqir rizqi wa khazaini mil'ana wa khazaini la tanfadu abadan. Dalam hadis qudsi ini kita dipanggil secara menyeluruh, hai anak-anak Adam semuanya, jangan kamu takut kepada orang yang berkuasa. La takhafanna min dhi sultanin, jangan takut dengan orang berkuasa selama kekuasaanku masih ada, kata Tuhan. Ya, Tuhan mengatakan begitu. Apalah kuasa manusia, ya, berbanding dengan kuasa Tuhan. Berapa lama nak menungkat langitnya? Wa sultani la yanfadu abadan, dan kekuasaanku tidak akan habis, tidak akan berakhir selama-lamanya. Ya ibna Adam, katanya, wahai anak Adam, jangan kamu takut sempitnya rezeki, karena khazanahku masih penuh. Jangan takut kesempitan rezeki, karena khazanahku masih penuh. Wa khazaini la tanfadu abadan, dan khazanah kekayaanku tidak akan habis selama-lamanya. Itu jaminan Tuhan. Apa yang nak takut sangat tak makan? Yang orang takut tu pasal dia nak makan yang bukan-bukan. Kalau setakat nak makan nasi, ya, kalau setakat nak makan nasi, ya, lauk ikan bilis, ya, setakat nak makan ubi rebus, colek sambal goreng bilis, apa yang takut sangat? Ini mesejnya kepada orang-orang yang nak bersuara ialah jangan takut melaksanakan kewajiban bersuara, karena segala ketakutanmu itu tidak berasas. Jadi masalah ketakutan ini coba diselesaikan di peringkat yang paling asas, yaitu menerusi akidah. Berimanlah kepada Allah sebagai pemberi rezeki. Andainya nanti kamu betul-betul mengalami kesusahan, ya, andainya betul-betul kamu mengalami kesusahan, ini cuma andaian-andaian saja. Jangan takut, jangan takut.
Tapi kalau betul-betul terjadi dan kamu menghadapi kesusahan akibat bersuara dan juga melaksanakan tanggung jawab yang lainnya, maka segalanya itu harus diterima dengan sabar. Ada hikmah di sebaliknya. Kalau nanti betul-betul kamu susah, hadapilah dengan sabar. Ini yang disebut dalam surah Al-Baqarah 155 hingga 156. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Andainya benar-benar Anda mengalami kesusahan akibat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai da'i, sebagai pembawa risalah, maka terimalah dengan sabar. Karena di sebalik ujian itu ada hikmahnya yang sangat menguntungkan kamu pada akhirnya. Akhirnya kamu juga yang untung. Karena itu disebutnya walanabluwannakum. Kami akan berikan cobaan. Jadi ingatlah, segala bencana, musibah apapun yang menimpa, cobaan. Itu gaya Piramli, ya, ditimpa musibah. Dia tak hadir tafsir Maudhu'i, karena itu begitu dia sebut. Bila diuji, cobaan. Sepatutnya dia dicakap apa? Sepatutnya dikata apa? Bila ada cobaan begitu, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang dia kata, belum sempat baca lebih, guru mati. Itu yang jadi gitu. Cobaannya disenaraikan di sini sebagai contoh saja. Sebagai contoh cobaan, sedikit ketakutan, kelaparan. Maksudnya barangkali pendapatan tinggal separuh, kekurangan harta. Kalau dulu boleh dapat, sekarang dah tak boleh dapat lagi. Kehilangan jiwa, kalau dalam perang akan ada yang akan gugur. Musim tak menjadi, ya. Kelapa tak ada harga, misalnya. Orang makan datuk contoh kelapa je lah, contoh lain. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ketika itu sabarlah. Ada habuan untuk orang sabar menempuh segalanya itu. Siapa orang-orang yang sabar? Orang-orang yang sabar ialah orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimah-kalimah ini, ayat ini dinamakan kalimat-kalimat istirja. Ya. Kalimah istirja.
ayat istirja namanya, yang bagi orang Melayu ayat ini hanya dibaca kalau ada kematian. Dia tunggu mati baru dibaca ayat ini. Mestikah ayat ini dibaca kalau mati? Tak mesti. Apapun yang dirasakan sebagai musibah, baca ayat ini. Melayu tak baca ayat ini selagi belum mati, tak keluar ayat ini. Malah dilarang. Kalau baru sakit-sakit udah qalu inna lillahi, oh jangan belum lagi. Belum lagi nanti. Walhal ayat ini harus dibaca setiap kali ditimpa musibah, apapun musibahnya, kecil atau besar. Ini kena dibetulkan. Salah persepsi terhadap ayat ini. Mengapa saya katakan begitu? Sebab peristiwa yang berlaku di zaman Rasulullah SAW. Lampu terpadam saja, itu aja bukannya mati. Kenapa kumpul begini? Blackout. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan tunggu mati. Jangan tunggu orang mati, lampu mati pun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan yang rosak lagi, Melayu kadang-kadang dia tak sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tu macam mana? Udah, qalu. Full stop. Lagi salah. Udah qalu. Dipaham ke tidak makna qalu? Qalu artinya mereka berkata. Apa kena mengena orang mati dengan mereka berkata? Itulah tak nak mengaji. Ya, tak nak mengaji. Nabi kata tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Ini ke Sungai Ramal Dalam saja malas. Tapi nak ikut sunnah Nabi. Jadi ketika lampu padam, Rasulullah menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat-sahabat terkejut juga. Macam Melayu jugalah terkejut. Pasal lampu inna lillahi. Adakah ini musibah ya Rasulullah? Rasulullah jawab, iya. Naam katanya. Kullu ma adzal muslim fahuwa musibah. Naam, kullu ma adza al muslim fahuwa musibah. Iya katanya, segala sesuatu yang menyusahkan, yang menyakitkan, yang menyusahkan orang Islam, ia adalah musibah. Inilah yang dikatakan al-istirja' indal musibah. Apa hikmahnya kita menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Artinya kita kembali kepada hakikat bahawa kita ini milik Allah. Kita akan hancur semuanya. Kita akan mati dan kita akan dibangkitkan dan kita akan kembali kepada Allah. Karena itu kata-kata begini ini boleh menenangkan orang yang susah. Kalimah istirja ini boleh mendamaikan orang yang susah, orang yang dalam kesusahan, bila dia menyadari bahawa semuanya akan binasa, semuanya akan mati, tapi kita akan dibangkitkan lagi, kembali kepada Allah. Dalam kaitan ini Rasulullah SAW bersabda,
ma min 'abdin tusibuhu musibatun fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajarahu Allahu fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha. Nabi SAW bersabda, ma min 'abdin tusibuhu musibatun, setiap hamba yang ditimpa bencana lalu dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan berdoa, ya Tuhan berilah aku ganjaran karena musibah ini, dan berilah aku ganti yang lebih baik dari yang hilang, illa ajarahullah. Kalau hambanya berkata begitu, pasti Tuhan akan memberinya ganjaran karena musibah yang menimpanya dan menggantikannya dengan yang lebih baik. Kalau musibah itu membawa kehilangan, jadi kalau Anda kehilangan suami misalnya, baca aja ini, nanti dapatnya lebih baik. Suami tak berani ajar nih kepada istri. Jadi raji'un, kembali kepada Allah itu bagi orang yang beriman, ini satu kedamaian sebenarnya. Kembali kepada asal. Tidak. Dan itu sebenarnya suatu yang sedia tertanam dalam jiwa manusia, ingin kembali. Manusia mana yang tak punya keinginan kembali? Semua orang punya keinginan kembali. Tapi kembali yang paling mutlak ialah kembali kepada Allah. Kita ingin kembali ke rumah, kita ingin kembali ke kampung. Apalah balik rumah, apalah balik kampung, berbanding dengan kembali yang lebih mutlak, yaitu kembali kepada Allah. Bagi orang yang beriman, kembali kepada Allah itu suatu kedamaian, karena memang dalam dirinya tertanam kecenderungan dan keinginan untuk pulang, untuk kembali. Semua manusia punya keinginan untuk kembali. Tanya diri masing-masing. Orang yang berkelana, bermusafir jauh, ya sehari dua dia seronok lah. Saya lah kalau keluar negeri misalnya ya, seminggu tuh boleh tahan lagi lah, masuk ke minggu kedua tuh mula kau ingat nak balik, ingin kembali. Saya kalau keluar negeri dia punya had 2 minggu. Jadi mereka yang nak merancangkan program untuk saya keluar negeri itu jangan lebih 2 minggu. Masuk minggu 3 tak boleh konsentrate dah. Ceramah pun dah tak tentu arah dia punya itu pasal. Ingin kembali. Siapa yang tak ingin kembali ke kampung misalnya? Ada keinginan untuk kembali ke kampung. Orang mengembara ingin kembali ke kampung asal. Bayangkan betapa damainya anak yang kembali ke pangkuan ibu. Ya. Bayangkan betapa aman, betapa damainya apabila bayi, apabila kanak-kanak kembali ke dalam dakapan ibunya. Dia berasal dari ibunya itu. Dia kembali, lalu dia merasa damai. Maka akan lebih damai lagi kalau manusia kembali kepada Tuhannya. Itu falsafah kembali di sini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang selama ini kita sebut bila orang mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah, tanpa memikirkan apa
filsafat di sebaliknya. Itulah sebenarnya kalimat keramat, mukjizat yang mendamaikan hati yang gundah. Ya, dirasa-rasakanlah. Kalau belum dapat merasakan, maknanya kena beramal banyak lagi lah. Tak dapat taste itu, belum sampai merasakan damainya bila menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika ditimpa bahaya. Ada satu hadis menyebut tentang peristiwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini. Idza mata waladul abdi waladul abdi, apabila mati anak seorang hamba, anak siapa-siapalah anak hambaku. Ini cerita tentang seseorang yang kematian anak. Idza mata waladul abdi, qala Allah Ta'ala li malaikatihi qabattum walada abdi. Bila mati seorang anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada malaikatnya, engkau ambil nyawa anak hambaku? Jawab malaikat, fayaquluna na'am, iya. Fayaqulu qabattum samarata fuadih, engkau ambil nyawa buah hatinya. Buah hati seorang bapak kan anaknya. Barangkali bapak lebih sayang anak dari yang lain-lain kan? Inilah, mati bini kok boleh cari lagi kan? Jangan cakap macam itulah, tak baik. Kalau mati anak itu kan ya berat gitu. Ini gurauan lah. Tapi dua-dua berat. Itu statement paling selamat gitu. Fayaqulu qabattum samarata fuadih, kau ambil nyawa buah hatinya. Rupa-rupanya ungkapan buah hati itu universal, bukan Melayu aja, Arab pun macam tu. Samaratul qalbi, buah hati. Melayu tambah lagi pengarang jantung. Fayaquluna na'am, mereka berkata iya. Malah para malaikat mengaku iya, kami ambil nyawa buah hatinya. Fayaqulu madza qala abdi, Tuhan tanya kepada malaikatnya, ketika engkau ambil nyawa buah hatinya itu, dia berkata apa? Tuhan tanya malaikat, orang itu kata apa? Fayaquluna hamidaka wastarja'a. Mereka menjawab, para malaikat menjawab, ketika kami ambil nyawa anak itu, bapaknya memujimu dan melafazkan kata-kata istirja, maknanya kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu fayaqulullahu ta'ala, maka Allah berkata, ibnau li'abdi baitan fil jannati wa sammuhu baital hamdi. Kalau betul dia berkata begitu saat anaknya mati, diambil nyawanya, benakan sebuah rumah di surga untuk dia. Benakan sebuah rumah di surga untuk dia dan namakan dia Baitul Hamdi, rumah pujian, rumah syukur. Itu tentang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas ini mudah-mudahan akan kedengaran lah innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu lebih kerap lagi, walaupun tanpa kematian. Sebenarnya ini untuk menyiapkan, ya, untuk memberikan kunci dan
panduan menghadapi risiko-risiko yang menakutkan. Andai betul-betul terjadi, ditimpa apa-apa musibah, maka inilah cara menghadapinya. Seterusnya, saudara sekalian, tentang kebebasan bersuara, kita teruskan dengan melihat saluran-saluran di mana manusia Muslim menyuarakan ataupun menggunakan kebebasan bersuara. Pertamanya dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, yang sebenarnya bukan sekedar suatu hak, malah tanggung jawab keagamaan yang terpikul di bahu umat, baik pemerintah maupun rakyat massa. Tanggung jawab ini tidak mungkin terlaksana dalam suasana cengkaman sindrom bisu. Kalau orang semua sudah membisu, kalau para pendakwah pun semuanya membisu, maka takkan terlaksanalah amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak mungkin terlaksana amar ma'ruf nahi mungkar. Menyuruh orang berbuat baik, mencegah orang dari berbuat mungkar. Nah, walhal ciri penting, ciri asasi yang menjadikan umat ini umat terbaik, umat terunggul, ialah karena komitmennya kepada pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar. Tanpa amar ma'ruf nahi mungkar, tanpa pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar, kita kehilangan ciri keunggulan umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Macam mana amar ma'ruf nahi mungkar dalam keadaan membisu? Bukankah mencegah kemungkaran itu harus dengan perbuatan, dengan lidah, dan dengan hati? Tentu saja sebelum dengan tangan, dengan kekuasaan, kita dahului dengan lisan, dengan lidah. Tapi kalau tidak ada kebebasan bersuara, kalau takut bersuara, bagaimana mungkin pencegahan kemungkaran dapat dilakukan? Bukankah man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi wa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Man ra'a minkum mungkaran. Ada sesuatu yang harus kita perhatikan pada hadis ini, yang biasanya berlalu begitu aja, terlalu biasa. Sejak sekolah rendah kita sudah tahu hadis ini, apa sangatlah. Tapi coba Anda perhatikan kalimat demi kalimat. Antara kalimat yang harus disorot di sini ialah kalimat ro'a. Siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran? Pertanyaannya ialah kenapa ro'a, tidak alima, tidak sami'a misalnya? Apakah ada perbedaan kalau hadis ini berbunyi man sami'a minkum mungkaran falyughayyirhu, atau man alima minkum mungkaran falyughayyirhu? Siapa di antara kamu yang mendengar ada kemungkaran? Siapa di antara kamu yang mendapat tahu ada kemungkaran? Samakah itu dengan man ra'a minkum mungkaran? Siapa di antara kamu yang melihat? Tentu tidak sama. Tapi hadis ini menyebut man ra'a, siapa melihat. Maknanya kemungkaran itu berlaku di hadapan matanya. Bukannya kemungkaran jauh yang dia tak boleh apa-apa. Kalau kemungkaran itu berlaku di kutub utara, payah juga nak merubahnya. Jauh. Kalau kemungkaran itu berlaku di ujung dunia, tentu tidak ro'a minkum mungkaran, mungkin sami'a,
Dan di antara kejadian dengan yang dia dengar itu entah diselami oleh berapa lama baru sampai ke pengetahuan dia. Tapi ini man ra'a artinya dia dapat lihat perkara itu berlaku di hadapan matanya. Dia tengok serta-merta saat itu juga. Dia menyaksikannya, ya, maka dia harus bertindak juga dengan semerta. Lidahnya itu harus melakukan koreksi secepat-cepatnya. Secepat-cepatnya. Jadi artinya kebebasan bersuara harus digunakan, dimanfaatkan untuk melakukan koreksi secepat-cepatnya, se-efisien mungkin. Bukan bertangguh-tangguh, kan dah lupa baru nak korek. Dah lupa dah bang. Kamu korek apa ni? Oh, yang mana? Dah lupa. Karena itu jugalah maka dalam surah At-Taubah Tuhan menyebut, ya, tentang khusus tentang tanggung jawab para ilmuwan seperti saudara-saudara sekalian. Tanggung jawab para ilmuwan seperti anda sekalian. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ini untuk orang-orang yang berilmu, yang memperdalam pengetahuan mereka tentang agama, ya, yang bertanggung jawab mereka memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga diri, ya. Liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Orang yang melakukan tafaqquh fid din, yang menekuni bidang keilmuan, bidang keagamaan, mereka dipertanggungjawabkan untuk kembali kepada kaum. Jangan tak kembali. Kembali untuk apa? Liyunziru, untuk memberikan peringatan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk, menyelamatkan mereka agar mereka menjaga diri. La'allahum yahdharun, supaya mereka dapat menjaga diri. Artinya para ilmuwan harus kembali kepada kaum mereka masing-masing untuk membentuk dan membina pemikiran kaumnya. Pemikiran kaum, pemikiran bangsa harus dibentuk oleh para ilmuwan. Tapi apabila kebebasan bersuara tidak ada, atau ilmuwan sendiri tidak menggunakan kebebasan bersuara atau tidak mau bersuara, maka pemikiran umat tidak dibentuk oleh para ilmuwan. Pemikiran umat akan dibentuk oleh golongan lain yang berkepentingan, akan dibentuk oleh media massa, akan dibentuk oleh, ya, orang-orang berkepentingan lah. Orang akan berguru kepada TV, orang akan berguru kepada suak kabel. Ya. Bayangkan apa nak jadi kepada umat kalau pemikiran mereka semata-mata dibentuk oleh media massa yang kita tahu dalang-dalangnya. Kalau ilmuwan tidak bersuara, atau tidak ada kebebasan bersuara untuk para ilmuwan, atau para ilmuwan tidak mau bersuara, penyaluran seterusnya ialah melalui amalan syuro. Syuro hanya terlaksana kalau ada kebebasan bersuara. Kalau tidak ada kebebasan bersuara, mana mungkin terlaksana syuro? Seperti tidak mungkin terlaksananya amar ma'ruf nahi munkar tanpa kebebasan bersuara, maka demikianlah dengan syuro. Amar ma'ruf nahi munkar itu kewajiban, bukan cuma hak. Syuro
satu kewajiban. Kalau dalam ayat Ali Imran itu Tuhan sebut dengan fi'il amar wa syawirhum fil amri fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Amalan syura hanya terlaksana kalau ada kebebasan bersuara. Serba-serbi kehidupan sosio-politik ekonomi umat yang tidak dinaskan, yang tidak ada nas, harus diurus secara syura. Kewajiban bersyura dengan sendirinya menjamin hak bersuara, termasuk hak bersuara. Bila disebut hak bersuara, termasuk hak berbeza pendapat dengan siapapun tanpa sebarang risiko. Yang namanya syura mesti ada kebebasan bersuara. Dan bila ada kebebasan bersuara, termasuk bebas berbeda pendapat, termasuk dengan ketua. Dan kalau takdirnya berbeda pendapat dengan siapa-siapa, maka hak berbeza itu harus tanpa risiko. Kalau berbeda pendapat lalu ada risikonya, itu bukan syura. Bolehlah bangkang dalam majelis mesyuarat. Nah, tapi di matnya, oh dia ini mula berani bangkang dia ni. Oh di matnya, udah dia dengan segala dipinggirkan. Ini bukan syura kalau begitu. Ya. Musyawarah yang tidak ada hak kebebasan bersuara, yang tak ada hak, yang tidak diberi hak berbeda, yang kalau berbeda ada risiko. Saya selalu menyebutnya sebagai syura yang sudah salah baris, jadi syuru. Ketiganya ialah penyaluran kebebasan bersuara. Yang ketiga ialah menentang kezaliman. Saya mengatakan bahwa keadilan adalah nilai teras ajaran Islam dan sekaligus inti syariat seluruh para rasul. Kezaliman sebagai penyimpangan dari keadilan harus ditentang dengan pelbagai cara menurut keperluan, termasuk dengan penyuaraan kritik, teguran, nasihat dan sebagainya. Tanpa kebebasan bersuara tidak akan berlaku, tidak akan mungkin dilakukan pencegahan terhadap kezaliman, dan ini berarti kehancuran. Bila kezaliman tak dapat dicegah ataupun tidak ada langsung usaha mencegah kezaliman, itulah tandanya akan berlaku kehancuran. Demikianlah yang disebut dalam surah Asy-Syura 39:42, walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Walaman intasara ba'da zulmihi fa ulaika ma 'alaihim min sabil innamas sabilu 'ala alladhina yazlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim. Bagi orang-orang yang apabila diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri. Bila dianiaya, diperlakukan secara tidak adil, harus membela diri. Dan bagaimana cara membela diri kalau tidak dengan bersuara? Dan balasan bagi suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa.
wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Maknanya kalau kita dianiaya, kalau nak balas pangan dari keadilan harus ditentang dengan berbagai cara menurut keperluan, termasuk dengan penyuaraan kritik, teguran, nasihat dan sebagainya. Tanpa kebebasan bersuara tidak akan berlaku, tidak akan mungkin dilakukan pencegahan terhadap kezaliman, dan ini berarti kehancuran. Bila kezaliman tak dapat dicegah ataupun tidak ada langsung usaha mencegah kezaliman, itulah tandanya akan berlaku kehancuran. Demikianlah yang disebut dalam surah Asy-Syura 39:42, walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Walaman intasara ba'da zulmihi fa ulaika ma 'alaihim min sabil innamas sabilu 'ala alladhina yazlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim. Bagi orang-orang yang apabila diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri. Bila dianiaya, diperlakukan secara tidak adil, harus membela diri. Dan bagaimana cara membela diri kalau tidak dengan bersuara? Dan balasan bagi suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Maknanya kalau kita dianiaya, kalau nak balas, balas yang setimpal, jangan lebih dari yang dilakukannya kepada kita. Ya. Kalau orang pukul sampai lebam, pukullah sampai lebam. Jadi lebam sama lebam, begitu. Dan harus diberi can untuk melakukan itu. Itu namanya apa? Qisas. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Tapi lebih baik kalau memaafkan saja. Tapi ada tempatnya untuk memaafkan dan tidak memaafkan itu. Memaafkan dalam keadaan kita kuat, dan yang dimaafkan itu tahu bahwa dia dikasihani. Tempat memaafkan itu ialah apabila kita berada di pihak yang kuat, yang kita boleh pukul dia kalau kita mau, dan dia tahu itu. Dan bila kita memaafkan, dia tahu bahwa kita memaafkannya, dan dia merasa untung, merasa satu kemujuran. Di situ tempat kalau nak memaafkan. Tidak ada suatu dosa pun atas mereka. Bagi mereka yang membela diri, yang bersuara membantah kezaliman yang dilakukan ke atasnya, dia tidak berdosa. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. Jadi demikianlah sifat khaira ummah, sifat umat terunggul, yaitu umat yang dicirikan oleh komitmen kepada amar ma'ruf nahi mungkar, maka tak sewajarnya tunduk kepada kezaliman. Tidak mempertahankan diri berarti tunduk kepada kezaliman, dan itu tidak mungkin dan tidak seharusnya menjadi sikap khaira ummah yang dipertanggungjawabkan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak
tidak mempertahankan diri berarti merelakan kemungkaran dan kezaliman berlaku, dan itu bertentangan dengan mission umat Islam sebagai penegak keadilan. Umat yang diutus dengan mission menegakkan keadilan tidak mungkin membiarkan kezaliman. Karena itu mereka harus bersuara. Memang Tuhan berjanji akan menghukum orang-orang zalim. Ulaika lahum azabun alim. Tuhan janji akan menghukum orang-orang yang zalim itu dengan azab yang pedih. Tapi janji Tuhan untuk menghukum orang-orang yang zalim itu tidak menggugurkan tanggung jawab manusia untuk mempertahankan diri, untuk membela diri, untuk menyuarakan penolakan dan bantahan terhadap kezaliman. Karena itulah ada hadis yang menyebut apabila Rasulullah SAW ditanya ayyul jihadi afdal, jihad apa? Apakah bentuk jihad yang paling utama? Maka jawab baginda, qala kalimatu haqqin 'inda sultanin jair. Kata-kata yang benar di hadapan penguasa yang zalim. Seperti mana disebut juga dalam hadis lain, inna li sahibil haqqi maqalan. Sesungguhnya bagi orang yang punya hak, yang memiliki hak, yang berada di atas hak, mereka punya hak untuk menyuarakan haknya. Dalam pada itu harus dicatat bahwa kebebasan bersuara tidak berarti kesewenang-wenangan memuntahkan kata-kata caci maki dan berluasa mengaibkan orang. Jangan lakukan itu semua atas nama kebebasan bersuara. Mendedahkan keburukan orang memang pada prinsipnya dilarang, tetapi ada kekecualiannya. Di mana kekecualian itu? Kekecualiannya ialah dalam kes kezaliman. Mereka yang teraniaya berhak mendedahkan keburukan para pelaku kezaliman. Ini yang disebut dalam surah An-Nisa 148, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Illa man zulim. Jangan baca illa man zalam. Man zulim. Wa kana Allahu sami'an alima. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang, dengan terbuka, mendedah-dedah aib dan keburukan orang, ya. Membuat pesta memburukkan orang, yang pernah kita saksikan barangkali. Semacam kenduri bersolah pesta mengaibkan orang. Oh dia gitu, dia begini, oh bakal gelak. Ini pesta apa? Tuhan tidak suka, kecuali oleh orang-orang yang dianiaya. Orang yang dianiaya dia berhak membela diri, mendedahkan keburukan, maksudnya mendedahkan kezaliman yang dilakukan. Illa man zulim. Ya. Jadi mendedahkan aib, mendedahkan keburukan orang itu kekecualian. Prinsip tetapnya ialah tak boleh, ya, tak boleh menyuara dalam arti memburuk-burukkan orang. Atas nama kebebasan bersuara, dia pun berbicara seenaknya, ya, melondehkan orang. Itu bahasa orang kampung tu gitulah. Macam yang duk berlaku lah ni lah. Pajar mereka ni londeh-melondeh sesama mereka. Udah.
Umat kehilangan contoh. Bila pemimpin-pemimpinnya asyik londeh-melondeh, orang tu londeh orang ni, orang tu londeh orang ni, sudah semua terlondeh di hadapan umat. Nah, inilah yang sedang terjadi sekarang. Pada prinsipnya tidak dibolehkan memburukkan orang walau satu kalimah. Sebab kadang-kadang yang satu kalimah itu boleh merosakkan seluruh masyarakat. Kadang-kadang dia tak fikir, oh implikasinya besar sekali, satu kalimah aja. Dia tak sedar barangkali. Rupa-rupanya satu kalimah itu boleh merosakkan seluruh masyarakat. Dia sebut sekali aja, bukannya banyak kali. Jangan-jangan yang sekali itu yang membuat kerosakan yang berpanjangan. Apalagi kalau berulang-ulang. Apalagi kalau berulang-ulang. Sesuatu yang ada pendapat mengatakan sesuatu pembohongan kalau dah diulang-ulang lama-lama orang percaya gitu. Wallahu a'lam apakah benar begitu. Tapi ada orang berkeyakinan begitu. Dan apabila ia dipercayai, maka hilanglah yang dikatakan as-siqah al-mutabadilah baina afradil mujtama', akan hilanglah sifat saling percaya di kalangan warga masyarakat. Bila sudah membudaya, memburukkan orang ini, orang ini cerita dia tu buruk punya gini, orang ini kata orang ini buruknya macam ini, sudahnya semua buruk. Sudahnya siapa pun tak percaya siapa dalam masyarakat. Dia pun buat juga. Mula-mula heran, lepas tu dia percaya. Kalau Ustaz Ismail cikgu buat, aku salah aku buat. Udah ada pengikut pula. Dia akan jadi begitu, merebak. Karena itu ia tak boleh. Memang Islam selamanya komited kepada melindungi nama baik orang. Itu komitmen Islam, melindungi sum'atan nas, yahmi sum'atan nas, melindungi nama baik orang. Itu komitmen Islam. Cuma tadilah ada kekecualian. Ya. Mereka dilindungi nama baik mereka selama mereka tidak melakukan kezaliman. Tapi bila seseorang melakukan kezaliman, dia tak berhak lagi untuk mendapatkan perlindungan nama baiknya. Islam tak melindunginya lagi kalau dia sudah melakukan kezaliman. Tapi bagi mereka yang nak mendedahkan kezaliman itu pun harus beringat bahawa kana wa kana Allahu sami'an alima. Sungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Sungguhnya Allah maha mendengar apa yang kamu cakap, apa yang kamu katakan. Dan Tuhan maha alim, maha mengetahui. Dia tahu apa motifnya. Apakah motifnya sekedar mempertahankan diri atau ada motif lain. Jadi begitulah kebebasan bersuara, hak bersuara, dan kadang-kadang kewajiban bersuara. Namun ia dibatasi oleh etik, amanah, dan tidak berlebih-lebihan, berbuat sekedar seperlunya. Terima kasih atas perhatian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Begitulah kuliah kita pada malam ini, dan pihak majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz yang telah mengulas tajuk kebebasan bersuara tadi.
Antara lainnya Ustaz telah menegaskan kepada kita bagaimana ketakutan dan kelaparan itu menyebabkan manusia menjadi bisu dan tidak berani untuk menegur. Sebab itu perkara asas, iaitu kita perlu membebaskan diri kita daripada ketakutan, sindrom ketakutan ini. Sebab itulah kita melihat banyak ulama dahulu yang silam yang berani menegur pemerintah, iaitu mereka berani menegur pemerintah apabila melihat kemungkaran ataupun kejahatan ataupun kemaksiatan yang telah berlaku dalam masyarakat tersebut. Jadi antara penyaluran kebebasan bersuara ini, iaitu Ustaz telah menggariskan, iaitu dalam bidang amal ma'ruf dan nahi mungkar, keduanya amalan syura, dan ketiganya ketika kita menentang kezaliman. Ustaz juga telah menerangkan tentang konsep inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana penggunaan yang kita gunakan dan membetulkan persepsi orang Melayu yang ketika membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini ketika mati saja. Tuan-tuan, saudara dan saudari sekalian, di sini saya membuka untuk sisi soal jawab sekiranya ada pertanyaan. Ya, boleh ke depan ya. Gunakan mic mudah. Setengah orang takut nak bersuara sebab ada satu ayat kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sebab dia tak buat lagi takut nak bersuara. Keduanya, adakah ketika kita dibenarkan membisu? Tadi Ustaz ayat tentang kebebasan bersuara, adakah ketika kita dibenarkan membisu? Itu je. Itu. Yang kedua tolong dah. Yang kedua, adakah keadaan yang membenarkan kita membisu? Adakah keadaan-keadaan yang membolehkan kita membisu? Baik, ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya tentang hubungan di antara kebebasan bersuara dengan tahap kemajuan sesuatu tamadun. Kalau kita lihat sekarang ni, kita bandingkan tamadun barat, suasana kebebasan bersuara itu agak tinggi dan mereka dikatakan maju. Dan di negara-negara, kebanyakan negara Islam, tahap kebebasan bersuara itu agak rendah, dan dibandingkan tahap kemajuan tamadun di kedua-dua dua pihak ini adalah berbeza, rendah di kalangan umat Islam. Atau kalau kita bandingkan zaman tamadun Islam yang tinggi pada zaman kecemerlangan Islam itu, mungkin tahap kebebasannya begitu tinggi, dan sekarang ini rendah. Jadi mungkin kita boleh buat suatu kesimpulan bahawa kebebasan bersuara dengan tahap ketinggian kemajuan tamadun itu mempunyai hubungan yang rapat. Bila tinggi tahap kebebasan bersuara, maka tinggilah tamadun sesuatu bangsa. Bila rendah, maka rendahlah tamadunnya. Oleh sebab itu, kalau kita negara Malaysia nak maju, tahap kebebasan bersuara mestilah lebih tinggi daripada sekarang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi pertanyaan? Kita kumpul dulu. Ya. Cuma nak beri pandangan tentang keberanian ataupun takut untuk beri pandangan ni. Dan kebebasan bersuara ini sebenarnya kita memang daripada kecil takut untuk berbeza pandangan. Sebab selalunya di rumah itu, bapa itu selalunya kita tak boleh berbeza pandangan. Jadi kalau kita nak mulakan satu budaya supaya masyarakat kita lebih maju, untuk bersedia menerima pandangan yang berbeza, di rumah kita perlu wujudkan suasana yang anak kita boleh berbeza pandangan dengan kita. Bukan satu kita terus bangkang
pandangan anak-anak kita, sehingga kan jiwanya takut untuk berbeza bila dia pimpin oleh orang lebih lagi orang yang zalim. Silakan. Baik, ada pertanyaan lagi sebelum kita baik, minta Ustaz menjawab dan ulas. Saudara pengurusi dan hadirin hadirat sekalian, terima kasih kerana memberikan reaksi kepada kuliah yang telah disampaikan Saudara Ma'ruf, yang saya kenal sebagai orang yang selalu menggunakan hak kebebasan bersuara. Buka aja peluang, bersuara lah dia. Jadi dia tidak termasuk orang yang ditakuti, yang apa? Takut bersuara karena ayat kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya. Saudara Ma'ruf bertanya tentang sikap takut bersuara. Karena takut termasuk orang-orang yang hanya tahu berkata tapi tidak mengotakkannya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar sekali kemurkaan Tuhan ke atas mereka yang berkata, yang bercakap tapi tak buat. Adakah ayat ini memberikan pilihan sama ada engkau buat apa yang kau cakap atau jangan cakap dan jangan buat? Saya rasa pilihannya bukan begitu. Pilihannya ialah cakap kalau perlu bercakap, dan kau kena buat apa yang kau kena cakap, yang telah kau cakap. Sepatutnya begitu. Bukannya jangan cakaplah sebab nanti kamu tak terbuat. Bukan macam itu pilihannya. Ayat ini tak bermaksud begitu. Ayat ini tidak bermaksud begitu. Jadi kita hendaklah bercakap bila perlu bercakap. Melihat kemungkaran kita harus bantah. Dan kita tidak boleh melakukan, dan kita harus berjanji dan berazam untuk tidak melakukan kemungkaran yang telah kita cegah itu. Ya. Boleh diam sebenarnya. Pilihan lain diam, tapi bukan dalam konteks tak buat itu tadi. Boleh diam dalam konteks daripada cakap buruk, lebih baik tak usah cakap. Gitu. Fal yaqul khairan aw liyasmut. Itu hadis menyebutnya begitu. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia pastikan bila dia bercakap tu bercakap yang baik. Kalau dia tak pandai dan tak boleh bercakap yang baik-baik, lebih baik diam. Itu pilihan. Diam. Boleh diam, tapi bukan dalam konteks berhadapan dengan kemungkaran. Tidak ada hadis menyebut man ra'a minkum mungkaran falyaskut. Siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia diam-diam aja. Tak ada hadis begitu. Cuma yang ditanyakan lagi ialah soal keadaan yang membenarkan kita membisu. Ini kekecualian sebenarnya. Prinsipnya tak boleh membisu. Itu prinsip. Tapi biasalah bila ada prinsip ada kekecualian. Misalnya kita diancam bahaya yang tak, dan kerugiannya lebih besar daripada kita mengkoreksi. Kalau tindakan kita bersuara itu mengakibatkan kita ditimpa oleh bahaya yang
yang lebih besar, maka ketika itu dibolehkan untuk diam sementara. Itu situational, tak selama-lamanya, ya. Sehingga ada kaedah kita membiarkan kemungkaran kecil untuk menghindari kemungkaran yang lebih besar, ya. Maknanya as-sukut ala mungkarin, ya, untuk menghindari mungkarun akbar, untuk menghindari kemungkaran yang lebih besar. Maknanya kalau kita nak cegah kemungkaran kecil itu, implikasinya lebih dahsyat lagi, ya, maka biarkanlah kemungkaran kecil itu dalam situasi yang tertentu, batas-batas tertentu. Misalnya Rasulullah tidak melaksanakan hukum hudud di waktu perang misalnya, ya, kan itu suatu yang mungkar kalau daripada prinsipnya. Tapi kalau melaksanakan hukuman-hukuman seperti itu di saat perang, mungkin mengakibatkan perpecahan dan menyebabkan orang, ayolah, ada bahayanya. Rasulullah tidak membunuh orang-orang munafik. Bukankah munafik, nifak itu satu kemungkaran paling besar, Tapi kalau dibunuh orang-orang munafik itu, akibatnya lebih besar lagi, parahnya lebih besar lagi. Orang akan tuduh dia membunuh sahabat-sahabatnya sendiri. Seorang ini kelihatan lahirnya Islam, yang tahu betul dia ini munafik itu hanya orang tertentu. Barangkali Hudzaifah ibn Yaman, barangkali Rasulullah sendiri, ya, selain pada Hudzaifah ibn Yaman. Orang lain tak tahu si A itu munafik, tapi Rasulullah tahu pasti ini munafik orang ini, tapi dia tak bunuh walaupun munafik. Karena kalau dia bunuh, orang akan mengatakan, tengoklah tu, dia ni dah gila dah, kawan-kawan dia dibunuhnya. Itu yang dia tak tahan. Dia tak akan mampu, dia mana keadaan itu lebih buruk lagi daripada membiarkan orang-orang munafik itu hidup terus. Jadi ada keadaan di mana kita boleh memilih, ya, membiarkan kemungkaran kecil untuk menghindari kemungkaran yang lebih besar. Mengenai, ya, begitu juga ketika di Mekah. Ketika zaman Mekah, mereka dilarang untuk bertindak menentang kezaliman itu. Mereka hanya disuruh kufu aydiyakum wa aqimus shalah. Tahan tangan kamu tu, geram jugalah. Tahan dulu, diri kat sembahyang. Itu aja. Melawan, mempertahankan diri belum boleh lagi. Tak daya. Sebab kalau kamu buat, riwayat kamu habis di situ aja. Jadi ada waktunya kita, ada kekecualian yang situational. Saya cenderung untuk bersetuju dengan saudara hadir bila dia mengatakan kebebasan bersuara ada kaitannya dengan tahap kemajuan suatu bangsa. Bila tidak ada kebebasan bersuara, kemajuan akan tergendala. Mungkin benar, karena kebebasan bersuara berarti adanya pemikiran kritis, berkembangnya pemikiran yang kritis, yang korektif, yang sekaligus merupakan kontrol, kawalan kepada masyarakat. Tanpa kebebasan bersuara, artinya orang boleh berbuat sewenang-wenang, tidak ada pemikiran kritis. Tak ada pemikiran kritis berarti tidak ada kontrol. Bila tak ada kontrol, maka akan berlaku penyimpangan dan penyelewengan, dan itu tidak akan membawa kemajuan. Saya percaya begitu. Saya condong untuk bersetuju. Tentang Ustaz Jaafar membuat catatan, membuat ulasan tentang adanya budaya kita ini terbudaya dengan budaya. Jangan berbeda pendapat, mungkin pemerhatian beliau itu
benar, ya. Mungkin pemahaman yang benar, tapi yang message-nya ialah bahwa kita harus mendidik umat untuk secara dewasa, ya, menangani masalah perbedaan pendapat. Jangan dihalang perbedaan pendapat, tapi harus dewasa dan matang dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dibedakan itu. Aibnya bukan berbeda pendapat. Berbeda pendapat itu tidak aib. Aibnya ialah tidak dewasa dan tidak matang dalam menghadapi perbedaan-perbedaan. Orang sudah berbeda sejak seawal-awalnya orang sudah berbeda. Sejak zaman Islam, mula-mula Islam, di zaman Nabi orang berbeda pendapat. Tapi itu bukan masalah. Abu Bakar dengan Omar itu selalu berbeda pendapat, ya, selalu, tapi tidak sentiasa, ya. Ada waktunya mereka bersetuju, ya. Dalam peristiwa Hudaybiyah mereka berbeda pendapat, tapi ya mereka tetap bersahabat. Mereka tetap bersahabat baik. Banyak isu lah yang dalam peristiwa tawanan Badar mereka berselisih pendapat, tapi tetap akrab, tidak jadi permusuhan. Bila berlaku wafatnya Rasulullah, Abu Bakar mencadangkan Umar jadi pengganti, jadi khalifah. Walhal dia pernah marah-marah juga, ya? Pernah marah-marah sampai turun ayat ini, ayat Al-Hujurat. Ingat ayat Al-Hujurat, ya? Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la ta'lamun wa antum la tash'urun. Sampai turun ayat, wahai orang-orang beriman, jangan tinggikan suara kamu sampai mengatasi suara Nabi. Dikatakan ayat ini turun sesudah Abu Bakar dengan Umar bertengkar dan tinggi suaranya itu. Ya, masalahnya masalah Umar mencadangkan orang lain, Abu Bakar mencadangkan orang lain. Masing-masing ada calon. Sehingga Abu Bakar pernah mengatakan, kamu tuh sengaja ya, apa ku cadang, monggo bangkan. Abu Bakar sampai berkata begitu, dikatakan, dicatat begitu, ya. Turun ayat ini. Sejak itu mereka tak berani lagi bercakap dengan nada tinggi. Lepas itu mereka berbisik aja kalau bercakap. Itu mengikut satu catatan. Mengikut catatan lain tidak begitu sebab turun ayat ini. Mengikut catatan lain dikatakan ada salah seorang nabi, seorang sahabat Nabi yang memang dijadikan Tuhan, suaranya tuh besar. Kalau dia bercakap tuh tak boleh, memang begitu, suara dia tuh begitu. Sejak lahir begitu. Nah, kalau sejak dalam perut ibu tak menasabah pula. Sejak lahir memang dia dijadikan bersuara besar. Jadi bila turun ayat ini, dia menangis tak sudah-sudah. Dia kata, habislah aku. Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Sia-sialah amal sembahyang puasa aku, habislah pasal suara besar. Sehinggalah dia diyakinkan, bukan kamu. Barulah dia bergembira balik, campur orang balik. Kalau tidak dah hilang, dah ke mana bawa diri. Itu Abu Bakar dengan Umar begitu, bertengkar tak habis-habis. Banyak sangat isu yang mereka berselisih. Tapi bila wafat Nabi, Abu Bakar mencadangkan Umar, dan Umar segera menolak. Anda masih ada. Selagi anda masih ada, anda harus jadi khalifah. Ya, matangnya orang berbeda pendapat. Bila Abu Bakar sudah jadi khalifah, macam-macam isu yang berbangkit. Umar banyak mengkritiknya, banyak tak setuju dengan dia.
Banyak juga yang ditolak oleh Abu Bakar pendapat Umar itu, termasuk dalam soal riddah. Tapi akhirnya dia dapat meyakinkan Umar. Tapi ada juga waktunya dia menerima keputusan Umar. Ada peristiwa di mana Abu Bakar memerintahkan supaya ada 2 orang mu'allaf diberikan saham dari zakat, kan zakat itu juga untuk al-mu'allafati qulubuhum. Abu Bakar perintahkan bagi zakat kepada 2 orang itu. Dia sign surat. Bila sampai ke Umar padam. Ini Umar tak laksanakan. Orang tu tahu, katanya ada abuan. Mana kata ada surat dah dibakul sampahkan oleh Umar. Maka Abu Bakar bertanya kepada Umar, betul ke kamu padam surat tu? Dia kata betul. Kenapa? Islam tak memerlukan mereka lagi. Mu'allafati qulubuhum, orang yang dijinakkan. Itu orang bukan Islam yang dijinakkan. Itu dalam keadaan umat Islam lemah, memerlukan simpati, sokongan. Itu orang yang nampak-nampak boleh di win over tu, bagilah. Tapi ketika umat Islam sudah kuat, tak perlu orang-orang ini dia nak masuk, tak nak masuk sudah. Dia bagi buat apa? Tak payah bagilah katanya. Abu Bakar setuju. Dia setuju kalau begitu tak payah bagilah. Ngamuklah 2 orang ni. Sampai dia kata, siapa khalifah ni? Oh, orang dulu bertengkar kelahi macam tu. Dia mengamuk kepada Abu Bakar. Yang sebenarnya siapa khalifah? Engkau ke Umar? Sampai begitulah orang ni pergi marah. Abu Bakar kata, dia lah, Umar lah kalau dia mahu. Ada dua catatan. Satu, Abu Bakar menjawab, huwa insya'a, dialah khalifahnya kalau dia mahu. Ada satu catatan lain menyebut huwa walakinnahu aba. Siapa khalifah? Dia, Umar lah. Pasal pertanyaannya, engkau ke Umar? Umar kalau dia mahu. Umar, tapi dia tak nak. Begitu dia defend sahabat dia, walhal selama ini berselisih pendapat, tapi ada waktunya dia setuju. Begitulah orang dewasa, orang matang berbeda pendapat. Bukan asal berbeda saja, wah sumpah seranah 7 keturunan tak habis. Tidak dewasa dalam menangani perbedaan pendapat. Wallahu a'lam. Sekali lagi pihak majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz yang telah memberi penjelasan yang panjang lebar, dan kepada hadirin semoga dapat. Pertama, jamuan makan malam ABIM 30 tahun yang diadakan pada 31 Mac di UPM. Tiket-tiket boleh dibeli daripada Encik Halimi. Kedua, kalender Darul Hikmah Hijriah 1422 ini, iaitu boleh didapati dengan harga RM5 untuk malam ini, iaitu membeli sambil menderma untuk Darul Hikmah. Harga asalnya RM10, tapi untuk malam ini kita diskaun 50%. Ketiganya, pengumuman pada hari